Oke, selamat malam semuanya. Di sini saya mau ngajarin kalian cara ngolah data konfigurasi listrik resistivitas menggunakan konfigurasi sistem bersih. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu export datanya. Seperti biasa, kita open, browse, baru buka datanya sesuai di lokasi yang kalian simpan. Konfigurasi sistem bersih. Ini next. Oke, baru ini seperti biasa kita insert. Pokoknya setiap kolom itu kita insert. Nah, untuk ini bisa diinsert 4 kali. Ini C1 dalam bentuk meter, C2 dalam bentuk meter, sama ini P1 dalam bentuk meter, ini P2 dalam bentuk meter, ini A, NA, N, datum. Satu lagi ternyata sama K. Dari sini kita insert satu lagi buat kolom apparent resistivitas. Nah, untuk di kolom C1 kita kaliin C1 dikali dengan spasi kita yaitu 4 kali 4, sama halnya kayak C2 P1 sama P2, bisa diulangi seperti ini. Kali 4. Baru kita buka advisor buat nyari konfigurasi winner bersih. Ini bisa di screenshot atau di copy aja. Ini buat memudahkan kita buat nyari nilai A, NA sama N. Nah, untuk rumus A sendiri itu berada di antara P2 sama P1. Jadi kita bisa menggunakan rumus P2 dikurang P1. Kita ambil yang dalam satuan meter. Udah, baru kita drag. Untuk NA sendiri itu berada di antara P1 sama C1 atau bisa juga menggunakan P2 atau C2. Nah, di sini kita bakal gunain P1 dikurang C1. Sebenarnya itu sama aja, sama P2 dikurang C2 juga bisa. Saringan P1 kurang C1. C1. Ingat ya, kalian gunain yang satuan meter. Warnain biar gampang. Oke, selanjutnya kita cari N. Karena kita udah dapat nilai NA sama A, tinggal bagi aja NA per A. Oke, ini buat layernya. Jadi ini kita ada 1 layer, 2 sampai 6 layer. Oke, selanjutnya untuk mencari datum. Datum itu merupakan data titik tengah yang berada di antara P1 sama P2. Nah, untuk mencari datum di sini bisa kita gunain rumus P1 tambah P2 per 2 atau rata-rata dari P1 di P1 sama P2. Di sini kita bakal gunain average, rumus average antara P2 dengan P1. P2, P1.
Nah, untuk rumus K sendiri itu ada di sini, VI tutup kurung dikali N dikali itu buka kurung N plus 1 N plus 1 dikali dengan A di sini yaitu 4. Oke, bisa di enter. Udah. Kemudian di drag. Oke. Sebenarnya kita cari apparent resistivitas. Sebenarnya apparent resistivitas ini udah diketahui, tapi untuk memvalidasi data kita apakah udah benar atau tidak, jadi kita hitung ulang. Nah, untuk rumus K sendiri, apparent resistivitas sendiri itu K dikali V per I, atau K dikali V per I. Bisa kita lihat perbedaannya antara apparent resistivitas dari alat dan apparent resistivitas yang sudah kita cari. Dan semuanya itu sampai bawah sesuai. Berarti data yang kita olah sudah benar dan lanjut ke format restudinya. Nah, di sini kita ubah menjadi .dat. Selanjutnya bisa kita lihat di format penulisannya di Landvisor untuk Wiener Schlumberger. Ini Wiener Alpha, ini Wiener Schlumberger. Nah, untuk nama pertama itu adalah nama lintasan, nama surveilannya. Di sini kita bisa buat Wiener Schlumberger, kelas A. Di sini untuk kolom kedua itu spasi elektroda kita 4. Baru yang ini merupakan array type, karena array type Wiener Schlumberger itu 7, jadi kita masukin 7. Untuk array type-nya bisa dilihat di sini, Wiener Schlumberger ini array type-nya 7. Kemudian number of data points. Untuk data point Wiener Schlumberger itu ada 529. Selanjutnya location. Kita di sini menggunakan datum point, jadi kita pakai 1. Kemudian ini buat IP, karena kita tidak punya data IP kita buat 0. Kemudian kita masukin datum point untuk kolom pertama. Kolom pertama itu datum point, nilai datum, copy aja, baru paste angka. Kemudian untuk kolom kedua itu merupakan spasi. Kolom kedua itu merupakan spasi atau A. Baru paste angka. Kolom ketiga itu merupakan N atau layer. N ya, jangan salah copy. Jangan NA. Layer. Kemudian salin sini. Udah, kemudian yang terakhir itu kolom terakhir merupakan nilai apparent resistivitas. Copy. Kemudian dipastekan di sini. Paste value. Oke, udah selesai. Selanjutnya untuk data topografi sama seperti yang udah diajarin di kelas, bahwasanya ini 2, baru elektroda yang kita punya 48. Selanjutnya itu merupakan koordinat posisi, karena kita mulai dari 0, 4, 8 sampai meter 188. Tinggal drag 188. Oke. Selanjutnya
Untuk bagian kedua itu adalah elevasi. Untuk elevasinya sendiri tadi udah dikirim di grup, jadi salin itu aja. Atau bisa menggunakan data yang di webinar alpha tadinya. Oke, di sini paste. Nah, untuk terakhir itu isi angka 0, 0, 0, 0, 5 kali. Oke, udah. Kalau sudah, kita copy, kita salin ke notepad. Oke, Ctrl V, file, save as. Baru ini bersih kelompok A. Ini all files, ini titik dat. Oke, kalau sudah save, baru kita masukin ke RESTudin. Oke, baru kita read datanya, read data file bersih. Ini reading data complete, berarti data kita sudah terbaca dengan benar. Kemudian untuk melakukan datum point bisa lakukan seperti ini, seperti yang diajarin di kelas. Karena datanya bagus, kita gak usah datum point, dan parameternya gak usah diganti lagi karena kita udah atur sebelumnya di kelas. Langsung aja ke inversion, pilih square, baru save. Ditunggu sampai iterasi 5. Ini karena kita sudah mencapai iterasi maksimum, ini kita cancel aja atau bisa ditaruh angka 0. Selanjutnya pilih display, show inversion result, baru display section, include topography in model display. Kita pilih iterasi kelima karena memiliki nilai error yang paling rendah. Baru ini logaritmik. Oke, selesai. Untuk pengolahan RESTudin menggunakan bersih sampai sini saja. Terima kasih telah menonton. Shalom.